Sahabat-sahabat GKI, kita berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala GKI bersama saya, Pendeta Daniel Bani Winnie Emma dari GKI Kebayoran Baru, Jakarta. Saudara terkasih, saya hari ini ingin berbagi pada kita semua dari sebuah kisah dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai 10. Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai 10 saya akan membacakannya untuk kita. LAI memberi judul perikop ini Paulus di Malta. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Saudara terkasih, apa yang kita sering bayangkan ketika kita mendengar kata kesaksian? Umumnya kalau kita melihat, memperhatikan dalam persekutuan-persekutuan, di dalam perkumpulan-perkumpulan kita, maka kesaksian umumnya identik dengan satu momen di mana seseorang diberi ruang untuk bercerita, untuk berbagi pengalaman hidup, atau apa yang telah Allah lakukan dalam hidup seseorang. Dan biasanya kesaksian itu identik dengan satu peristiwa baik atau bahkan sebuah peristiwa luar biasa yang dialami oleh seseorang. Tidak jarang banyak orang yang merasa entah malu, entah tidak menemukan sesuatu dalam hidupnya yang bisa dijadikan bahan kesaksian. Karena mungkin seseorang merasa bahwa hidupnya biasa-biasa saja, sederhana-sederhana saja, tidak ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Terus kalian, dalam kisah ini, saya mau mengajak kita untuk melihat sebuah aspek lain dari kesaksian. Kalau kita memperhatikan sekilas kisah tadi, maka mungkin yang kita perhatikan bisa jadi juga adalah kisah-kisah yang luar biasa, di mana Paulus yang digigit ular tapi tidak merasa apa-apa, tidak kenapa-napa, sementara orang lain menyangka bahwa ular itu bisa jadi berbisa. Bahkan orang-orang di Pulau Malta meyakini bahwa sepertinya Paulus sedang berhadapan dengan Dewi Keadilan.
Karena sekalipun ia luput dari laut, tetapi di daratan dia digigit oleh ular. Tapi rupanya itu tidak berpengaruh pada Paulus. Sehingga orang-orang di Pulau Malta yang berjumpa dengan Paulus dan menyaksikan peristiwa itu menganggap Paulus seorang dewa. Tapi kesaksian, saudara sekalian, bukan hanya tentang apa yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan kisah para rasul 28 ayat 1 sampai 10 dalam konteks kisah para rasul secara keseluruhan, maka kita akan menemukan bahwa kisah para rasul 28 ayat 1 sampai 10 adalah salah satu bagian dari banyak kisah perjalanan para rasul yang memberitakan kerajaan Allah, yang menjadi saksi akan kerajaan Allah, yang menjalankan tugas perutusan mereka. Dalam konteks itulah kita perlu membaca kisah para rasul 28 ayat 1 sampai 10 ini. Mengapa? Karena di balik kejadian-kejadian luar biasa yang dikisahkan dalam kisah para rasul 28 ayat 1 sampai 10, sebenarnya kita juga perlu mengingat bahwa saat itu Paulus bukan datang sebagai orang bebas. Paulus bukan datang bahkan sebagai seorang bangsawan atau orang hebat. Kalau kita memperhatikan kisah sebelum pasal 28 ini, maka kita akan menemukan bahwa Paulus saat itu sedang diadili. Dan rupanya proses pengadilan itu berlanjut karena Paulus hendak naik banding ke Kaisar. Sehingga Paulus saat itu sedang berada dalam perjalanan ke Roma sebagai seorang tawanan, sebagai seorang tahanan, dalam rangka berproses dalam pengadilan yang lebih luas lagi di Roma di hadapan Kaisar. Tetapi pada saat yang bersamaan, Paulus dalam perjalanannya menuju ke Roma harus mengalami kapal yang karam. Jadi pertama udah jadi tahanan, kedua dalam perjalanan rupanya kapalnya karam. Dalam konteks itulah kisah para rasul 28 ayat 1 sampai 10 ini berada. Jadi itu sebuah peristiwa yang sebenarnya penuh dengan kemalangan. Sudah jadi tahanan, ketika menuju ke Roma, kapalnya karam. Tapi yang menarik yang kita mau pelajari bersama dari salah satu kisah dalam kisah para rasul ini adalah bahwa dalam keadaan apapun, Paulus mengingat identitasnya. Bahwa saat itu ia adalah seorang utusan. Ia adalah seorang saksi. Pada bagian lain di kisah para rasul, Tuhan sendiri yang mengutus Paulus yang telah bersaksi di Yerusalem untuk bersaksi juga ke Roma. Dan itulah mengapa Paulus bergerak, itulah mengapa Paulus mengarah ke Roma. Karena Tuhan sendiri yang mengutus dia ke Roma. Dalam keadaan apapun, Paulus selalu memakai kesempatan itu untuk mempersaksikan karya Allah, mempersaksikan kerajaan Allah. Panggilan yang sama bergema untuk kita, saudara sekalian. Dalam keadaan apapun, kita perlu mengingat dan kita perlu terus mengingat identitas kita sebagai seorang utusan, sebagai seorang saksi dari karya-karya Allah. Itulah mengapa kesaksian tidak selalu identik dengan hal-hal besar atau tidak selalu identik dengan hal yang baik dan luar biasa yang kita rasakan. Kesaksian tidak perlu menunggu saat kita mengalami sesuatu yang luar biasa lebih dahulu. Kesaksian juga tidak berarti bahwa segala kisah kita harus merupakan kisah-kisah baik, kisah-kisah keberhasilan yang kita alami. Karena yang mau kita persaksikan adalah karya Allah. Yang mau kita persaksikan adalah kerajaan Allah.
Maka dalam hidup kita setiap hari, apapun keadaan kita, dalam keadaan yang baik maupun dalam keadaan yang buruk, dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit, dalam keadaan berhasil dan sukses, atau dalam keadaan gagal sekalipun, dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, atau dalam keadaan yang penuh dengan pergumulan, identitas kita tetap sama. Kita adalah seorang utusan. Kita adalah saksi-saksi Kristus. Maka dalam keadaan apapun dan dimanapun kita berada, mari kita terus persaksikan karya Allah, kasih Allah yang luar biasa itu dalam hidup kita. Mungkin hidup kita adalah hidup yang biasa-biasa saja. Tapi hidup yang biasa-biasa saja itu adalah hidup yang kita peroleh dari kasih Allah yang luar biasa. Mari terus mengingat tugas perutusan kita. Mari terus mengingat panggilan kita untuk menjadi saksi-saksi bagi Kristus. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, kalau Engkau percaya untuk menjadi saksi-saksi dari Kristus. Kami mohon agar kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk terus menjadi saksi, mengingat identitas kami sebagai utusan-utusan, sehingga dimanapun kami berada dan dalam keadaan apapun kami, setiap kami dapat terus mempersaksikan karya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan dalam pertolongan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan segala aktivitas kita dengan mengingat bahwa kita adalah utusan-utusan Kristus, bahwa kita adalah saksi-saksi Kristus. Dan mari pakai segala kesempatan dalam hidup kita untuk dapat mempersaksikan kebaikan-kebaikan Allah. Tuhan memberkati.